Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Rofi pada segmen Mangolivi. Mari ngobrol fisika. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu KD 3.9 mengenai gelombang berjalan dan stasioner. Khusus pada video kali ini, Ibu akan membahas terlebih dahulu apa sih gelombang berjalan itu. Pada KD 3.9 ini, gelombang berjalan, kita harus mampu menganalisis besaran fisis gelombang berjalan pada kasus nyata. Jadi diharapkan siswa dapat menerapkan besaran-besaran yang akan kita pelajari pada kasus nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai animasi. Nah, di animasi sini terlihat ada sebuah tali yang digerakkan naik turun. Nah, silakan perhatikan gerakan tali ini. Tali disimpangkan sejauh amplitudo A. Nah, ternyata dari awal sampai dengan akhir, simpangan terjauhnya itu tetap atau amplitudonya bernilai tetap, tidak berkurang. Nah, ini merupakan salah satu sifat dari gelombang berjalan, yaitu mempunyai amplitudo yang sama pada setiap titik. Bentuk umum untuk besarnya simpangan pada gelombang berjalan mempunyai persamaan sebagai berikut. Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih maksudnya plus dan minus di sini? Kapan kita menggunakan plus, kapan kita menggunakan minus. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Nah, tadi dari gambar animasi sebuah tali yang digerakkan dengan tangan sudah Ibu gambarkan ke dalam bentuk diagram ini. Jadi ini ada tali yang disimpangkan sejauh A, maka dia akan berjalan ke arah kanan. Ini dengan kecepatan v. Nah, lambdanya tetap seperti materi gelombang mekanik sebelumnya, yaitu antara satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan sebelumnya, persamaan simpangan adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, caranya agar kalian paham kapan menggunakan plus dan kapan menggunakan min, di sini Ibu sudah memberikan bantuan berupa diagram kartesius, di mana ini adalah sumbu X dan sebelah sini adalah sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan, sumbu Y ini itu untuk memproyeksikan amplitudo. Kita lihat pada gambar. Nah, untuk memproyeksikan amplitudo. Saat pertama kali digetarkan, apabila tali ini amplitudonya ke atas terlebih dahulu, maka dia akan bernilai plus. Begitu juga sebaliknya. Apabila pertama kali digetarkan, amplitudonya adalah ke arah bawah, maka di sebelah sini yang kita gunakan adalah tanda min. Itu ya. Jadi pada diagram kartesius ini menandakan tanda plus dan minus untuk amplitudo. Kalau terlebih dahulu ke atas berarti plus, kalau terlebih dahulu ke bawah simpangannya berarti min. Selanjutnya, pada diagram kartesius X ini, dia akan mewakili arah rambatan dari gelombang tersebut. Nah, contohnya pada diagram ini. Pada diagram ini, gelombang merambat ke arah kanan dengan kecepatan v. Kalau ke arah kanan berarti tandanya min. Maka di sini tanda yang kita gunakan adalah min. Kalau dia bergeraknya ke kiri, maka tanda yang kita gunakan adalah plus. Ulangi ya. Jadi diagram ini untuk menentukan kapan kita menggunakan tanda plus dan minusnya.
Diagram Kartesius Y digunakan untuk menentukan plus minus berdasarkan simpangan pertama, amplitudonya bernilai positif atau negatif. Sedangkan diagram Kartesius X ini digunakan untuk menunjukkan arah rambatannya. Jadi pada gambar ini A-nya bernilai positif karena pertama disimpangkan ke atas, dan pada bagian sini omega T maka yang dipilih adalah min karena gelombang merambat ke arah kanan. Itu adalah aturan tanda plus dan minus pada persamaan gelombang berjalan. Nah, seperti yang kita ketahui, Y adalah simpangan getaran dari titik asal, kemudian A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, T adalah lama titik asal telah bergetar, satuannya sekon, K adalah bilangan gelombang, dan X adalah jarak dari titik asal getaran. Nah, tadi persamaan simpangan sudah kita ketahui seperti ini. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KE. Nah, dari persamaan simpangan ini apabila diturunkan, kita dapat menentukan persamaan untuk kecepatan partikel. Berapakah kecepatan partikelnya? Dapat dicari dengan persamaan ini. P sama dengan omega A cos omega T plus minus KE. Kemudian sama, kalau ingin mencari percepatan berarti persamaan kecepatan kita turunkan lagi sehingga mendapatkan persamaan ini. A sama dengan min omega kuadrat A sin omega T plus minus X. Nah, bagaimana sih cara mencari K dan omega? Mungkin kalau omega kalian semua pernah mencarinya pada materi gelombang mekanik. Nah, bagaimana sih cara menentukan K-nya? Nah, kita bahas dulu. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa omega adalah kecepatan sudut. Jadi, kita semua sudah tahu untuk mencari kecepatan sudut sama dengan 2πf, di mana f adalah frekuensi. Nah, sedangkan bilangan gelombang itu bisa dicari dengan persamaan K sama dengan 2π per lambda. Gampang kan ya, kalau omega itu 2πf, kalau K itu 2π per lambda. Next, nah di sini Ibu punya contoh soal. Animasi ini Ibu dapatkan di animasi pet. Ibu yakin kalian tinggal klik aja di Google, tulis pet animasi, langsung di situ nanti kalian bisa dapat banyak sekali animasi. Nah, ini Ibu ambil salah satu animasi yang ada di pet mengenai gelombang. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai gambar. Berdasarkan gambar di samping, tentukan persamaan gelombang. Nah, di sini ada suatu gelombang yang dia mempunyai amplitudo sebesar ini, kira-kira ini 0,75 cm. Frekuensinya sebesar 1,5 Hz. Nah, kita disuruh menentukan bagaimana sih persamaan gelombangnya. Next. Ini. Dari soal kita ketahui A-nya 0,75 cm. Kita rubah ke meter, berarti 0,0075 meter. Ingat, karena dia pertama kali disimpangkan arahnya ke atas, maka nilainya adalah plus. Yang selanjutnya kita cari omega. Omega sama dengan 2πf. 2π-nya tetap ditulis, f-nya 1,5 diketahui dari soal. Ketemu berarti 3πh. Pi di sini tidak usah dirubah ke dalam bentuk yang lain. Misalkan, Bu, boleh nggak saya rubah ke dalam 3,14 atau 22/7? Kalau kalian tidak diminta untuk menentukan nilainya,
hanya untuk menentukan persamaan, maka tidak perlu dirubah. Biarkan dia tetap dalam bentuk pi. Yang selanjutnya, K sama dengan 2 pi per lambda. Sama dengan 2 pi per, Bu, lambdanya dapat dari mana? Nah, lambda adalah satu bukit, satu lembah. Berarti dari sini kita ketahui satu bukitnya ada di sebelah sini, yaitu sekitar 4,20 cm. Kalau dijadikan meter berarti 0,042. 2 dibagi 0,042 ketemu 47,6 pi. Jadi tetap dalam bentuk pi ya. Kalau sudah dapat semuanya, sudah dapat A, sudah dapat omega, sudah dapat K, tinggal kita masukkan ke persamaan. Persamaan umumnya plus minus A sin omega T plus minus KX. Tadi sudah ditemukan bahwa A nilainya positif, berarti di sini kita pilih tanda yang positif. Positif, A-nya berapa? Kita tulis 0,075. Sin tetap sin. Omeganya dapat 3 pi T. Plus minus, kita pilih dia bergerak ke arah kanan. Berarti yang kita pilih adalah min. Ingat ya, sesuai dengan diagram Cartesius tadi. Berarti di sini min, K-nya ketemu 47,6 pi E. Nah, ini merupakan bentuk umum persamaan gelombang pada gambar ini. Itu ya. Kemudian bagaimana persamaan untuk kecepatannya? Sama, kita tulis dulu bentuk umumnya untuk kecepatan. Omega A cos omega T plus minus KX. Omeganya ketemu tadi 3 pi. A-nya kita tulis 0,075 cos, ini tetap ya sama. Langsung aja, 3 kali 0,075 adalah 0,0225 pi cos 3 pi T min 47,6 pi E. Nah, simpangan sudah, kecepatan sudah, yang belum adalah percepatan. Nah, bagi anak-anakku sekalian, silakan kalian coba untuk mencari persamaan dari percepatan gelombang pada contoh soal berikut. Tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah. Letakkan juga nama dan nomor absennya ya. Oke, lanjut. Contoh soal sudah. Nah, sekarang besaran yang selanjutnya adalah sudut fase, fase, dan beda fase. Apa sih perbedaan ketiganya ini? Nah, ketiganya ini saling berhubungan. Di sini Ibu ada suatu gambar, gambarnya sama seperti tadi ya. Di sini ada titik yang berwarna hijau. Nah, ada titik-titik berwarna hijau di beberapa tempat. Nah, setiap titik ini mempunyai persamaan simpangan dengan bentuk seperti ini. Nah, dia memiliki sudut fase yang berbeda-beda. Maksudnya sudut fase itu gimana? Nah, sudut fase adalah besarnya sudut dalam fungsi sinus, karena di sini ada sin ya, besaran sin. Nah, besarnya sudut di sini itu berapa? Nah, itu bisa ditunjukkan pada besaran ini. Jadi sudut fase adalah, nah, sudut fase dapat diketahui melalui bentuk umum omega T plus minus KX. Nah, ini merupakan sudut fase dari partikel tersebut. Nah, sudut fase di sini disimbolkan theta. Jadi theta sama dengan omega T min KX. Atau bisa menjadi bentuk umum sama dengan 2 pi dalam kurung T per T besar min per lambda. T di sini periode dan T di sini adalah waktu. Nah, ternyata 2 pi per V. Nah, V ini adalah fase. Jadi kalau ini tadi dalam bentuk sudut,
Kalau ini dalam bentuk fase, jadi sudut fase adalah 2 kali fase partikel tersebut. Nah, jadi kita bisa mencari fase itu dengan persamaan ini, T per T min X per lambda. Nah, misalkan di sini ada titik A, di sebelah sini ada titik B. Keduanya memiliki fase sendiri-sendiri. Di sini fase A, di sini fase B. Berapakah beda fasenya? Nah, cara mencari beda fasenya berarti kita cari dulu fase di titik A dikurangi fase di titik B. Maka nanti ketemu persamaan delta V sama dengan delta X per lambda. Nggak kelihatan ya? Jadi ini adalah beda fase. X ini dihitung dari sini ya. Dari sini ke sini X-nya berapa? Dari sini ke sini X-nya berapa? Itu untuk menentukan beda fase. Intinya pada gelombang berjalan ini kita diharapkan mampu mencari besaran-besaran fisis dan dapat menentukan persamaan gelombang. Dari gambar kita bisa menentukan persamaan gelombang, dari persamaan gelombang kita bisa membuat gambar gelombang. Itu saja materi mengenai gelombang berjalan. Next, kita akan melihat pembahasan mengenai gelombang stasioner. Apa sih gelombang stasioner? Nah, kita akan lihat di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.